Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD ya. Jadi reviewnya dari pergerakan pagi tadi sampai dengan sore hari ini seperti apa. Langsung aja kita lihat di chart dan tentunya kita mulai di time frame 4 jam. Secara keseluruhan kalau kita lihat data daripada pergerakan XAUUSD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, kalau kita lihat dari sesi Asia terjadi kenaikan ya, di mana ada penerusan kenaikan ketika menyentuh area high weekly ya, yaitu di 1869.79 dan membentuk wilayah support terbaru 1867.02. Secara keseluruhan memang pergerakannya masih konsolidasi ya, atau membentuk sebuah area sideways yang dimana ketika menyentuh area support dia akan naik, menyentuh area resisten dia akan turun. Sementara seperti itu kalau kita lihat, dan pasar lebih menunggu ya hasil kepastian nanti data CPI yang akan rilis pukul 20.30. Dan tentunya secara pergerakan sih sampai dengan sore hari ini kalau kita perhatikan di time frame 4 jam di sesi Asia tadi terjadi kenaikan. Anda bisa lihat terjadi impulsif bullish ya dari pukul 6 sampai dengan jam 9 pagi. Volumenya besar ya, dan kemudian didorong lagi bullish impulsif. Tapi menariknya kalau kita perhatikan secara teknikal dari pergerakan konsolidasi ini, kenaikannya ini volumenya atau bodinya ini semakin mengecil. Ini memberikan informasi momentum buyer sudah mulai kelelahan, di mana seller sudah memasuki ketika harga mendekati area resisten 1869.53. Dan posisi candle terakhir ya, penutupan tadi pukul 17.00. Saat ini waktu menunjukkan 17:41. Kita lihat ada pergerakan turun ya di 41 menit setelah terjadinya perubahan candle long legs doji ya. Kalau kita perhatikan di sini memberikan informasi sementara ya, sementara waktu, karena candle yang sekarang lagi berjalan yang warna merah ini menunjukkan potensi penurunan sementara. Ini akan berganti nanti pukul 9 malam. Artinya di time frame 4 jam ini nanti ketika rilis CPI ya, dia akan bergerak baik turunnya lebih kencang atau naiknya lebih kencang seperti itu, karena ini memasuki CPI nanti di jam yang ketika posisi time frame 4 jam ini akan berganti pukul jam 9 malam ya. Ini posisinya nanti kondisinya seperti apa kita akan coba bahas di time frame 1 jam ya. Kita lihat dulu di time frame 1 jam dari pergerakan saat ini. Oke, di time frame 1 jam secara keseluruhan memang pergerakannya masih konsolidasi ya, tapi range pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini sudah mencapai kurang lebih berada di area $11 ya. Artinya sudah memasuki range rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan setelah pergerakan naik di minor trend ya, atau pergerakan kecilnya di sini memang rally ya, rally base, apakah rally atau dia akan drop. Tapi tentunya kalau dia bergerak konsolidasi seperti ini di area resisten ini antara dua, dia akan terjadi koreksi dulu minimal mendekati area 50%-nya daripada high dan low-nya ini atau support dan resistennya ini ya, kurang lebih di pembukanya tadi pagi di area sini. Ini seperti itu sih. Cuman kalau teman-teman nanti ada rilis CPI ya yang akan rilis nanti malam, hati-hati yang mau trading, karena data yang nanti rilis baik di atas forecast atau di bawah forecast kita nggak akan tahu hasilnya ya, karena data keluar itu kita tidak bisa memprediksi. Cuman yang bisa kita ketahui hanya forecastnya aja, data yang saat ini sedang masuk ya dari tim surveinya. Dari data sebelumnya adalah 7,1%, diprediksikan kan turun menjadi 6,5%. Memang artinya ada penurunan dari tingkat inflasi, cuman data realnya kita belum tahu. Nah nanti kalau kondisinya datanya tersebut ya di bawah daripada forecast, di bawah 6,5% ya, kondisi XAUUSD pasti akan terjadi kenaikan ya, seperti itu. Tapi kalau datanya di atas daripada forecast ya, maka XAUUSD akan terjadi penurunan karena dolarnya akan menguat. Nah secara data pun seperti itu ya, nanti kalau kita lihat aktualnya. Tapi hati-hati, kenapa? Jika mana memang kalau nantinya sampai dengan data inflasi itu di atas daripada forecast, maka berbahaya juga buat perekonomian Amerika yang memang betul-betul kondisinya inflasinya masih cukup tinggi gitu loh. Dan ini membuat si Jeremy Powell atau The Fed
akan lebih hawkish ya dalam menaikkan tingkat suku bunga nantinya di bulan Februari bisa mencapai 50 basis point. Artinya seperti itu karena posisinya inflasi rate atau CPI-nya itu di atas daripada forecast. Tapi kalau hasilnya di bawah forecast ya, kenapa XAU USD akan naik? Karena Jeremy Powell ya akan lebih dovish gitu loh, karena dia berhasil kemarin menurunkan 50 basis point itu yang akhirnya berdampak kepada CPI atau inflation rate bisa turun di bawah 6,5%. Artinya bisa juga nanti di bulan Februari apakah dia akan menaikkan 50 sampai dengan 25 basis point. Artinya dia lebih dovish, intinya seperti itu. Jadi besar juga sih ke Februari itu naikkan 50, nanti di pertemuan berikutnya dia akan menaikkan hanya sebesar 25 basis point. Posisinya seperti itu. Jadi ekonomi Amerika untuk inflation rate-nya lebih bagus ya, akan terjadi penurunan. Datanya sih seperti itu ya. Kalau kita lihat apakah nanti akan di atas forecast atau di bawah forecast, nanti akan saya informasikan ya melalui channel daripada Zona Forex itu sendiri, yaitu di ZF Brotherhood. Oke, kalau untuk gambarannya memang range-nya masih di area resisten dan area support ya. Tentunya ketika nanti CPI rilis itu besar loh ya, naik turunnya itu. Kalau range-nya atau volatilitasnya itu sebesar antara 30 sampai 40 dolar. Maka di sini sudah saya tandain targetnya. Kalau naik itu batas minimalnya 30 dolar bisa 1905.78 sampai dengan 1815.25. Tapi kalau turun yaitu mendekati area golden level yaitu 1852.22 sampai dengan 1843.42 sampai dengan area sini. Ya, jadi itu gambarannya. Jadi teman-teman tetap waspada, kalau mau save nggak mau transaksi ya lebih baik, itu lebih bijak menurut saya ya. Untuk arahannya sih saya nggak bisa ngasih arahan secara detail karena saya jujur kan memang kita nggak tahu ya data aktualnya nanti hasilnya seperti apa, tapi minimal saya memiliki gambaran seperti ini secara data, secara nanti kita baca hasilnya seperti apa, kita lihat nanti aktualnya hasilnya apakah sesuai dengan forecast atau di atas forecast ataupun di bawah forecast. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Semoga informasi ini membantu teman-teman dalam melakukan transaksi. Tetap hati-hati ketika mau memaksakan trading ya, batasi ya stop lossnya karena naik turunnya itu bisa mencapai 20, 30 sampai 40 dolar. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.